Halo guys, welcome to Sandra YouTube channel bersama saya Alex dan hari ini kita akan ngomongin tabel parameter. Sebelum teman-teman membeli atau check out produk-produk Sandra, alangkah baiknya teman-teman memperhatikan tabel parameter itu dulu. Soalnya dari tabel parameter ini teman-teman bisa memahami tentang spesifikasi produk dari yang teman-teman akan beli. Jadi saya di sini akan coba membantu menjelaskan bagaimana sih cara melihat tabel parameter yang seperti ini. Biasanya tuh di tiap-tiap produk santai selalu ada nih tabel begini untuk melihat spesifikasi produknya. Jadi ada 3 aspek yang harus teman-teman perhatikan dalam memilih headlamp. Yang pertama adalah beam type atau mode cahaya, yang kedua adalah brightness level atau kecerahan cahaya, yang ketiga adalah burn time atau daya tahan cahaya. Dari 3 hal ini harus teman-teman pahami benar dan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman di lapangan. Karena headlamp terbaik adalah headlamp yang paling memenuhi kebutuhan kita. Oke, langsung aja kita coba lihat tabel parameter yang seperti ini. Jadi yang pertama kita perhatikan itu adalah beam type-nya dulu. Beam type itu ada 2 jenis, yaitu ada focus dan floodlight. Fokus itu adalah sifat cahaya yang tertuju kepada satu titik, makanya namanya spot. Dan biasanya itu jarak tembaknya itu jauh, di atas 50 meter, dan penggunaannya itu biasanya di lapangan terbuka, ruangan yang luas, atau jalanan panjang seperti terowongan misalnya. Biasa yang dipakai itu adalah orang yang suka melihat sekeliling keadaan atau dipantau, atau kayak misalnya ya pengerjaan terowongan juga bisa. Yang kedua itu adalah floodlight. Floodlight itu adalah sifat cahaya yang jangkauannya tidak terlalu jauh tetapi menyebar luas secara merata. Jadi sudut pencahayaannya itu lebar gitu. Jadi seperti kayak mata kita penglihatannya lebar. Biasanya itu dipakai untuk pengerjaan teknik mesin atau kayak mekanik misalnya. Nah itu lebih kepakai yang floodlight karena mereka hanya cukup nggak perlu lihat terlalu jauh, tetapi lebih penting cahaya yang luas gitu, penglihatan yang luas. Dan biasanya jarak jangkauan cahaya floodlight itu nggak jauh-jauh banget, biasanya itu di bawah 50 meter. Oke, jadi pertama kita harus tentuin dulu nih kebutuhan kita di lapangan nanti itu lebih kepakai yang fokus atau yang float. Tapi biasanya headlamp sekarang itu udah punya 2 tipe cahayanya itu. Seperti contohnya yang kayak Yodo 5 ini. Dia tuh bisa fokus dan float gitu. Jadi itu udah bisa ngebantu banget gitu ya. Setelah itu kita perhatikan adalah brightness level atau tingkat kecerahan cahaya. Kalau di Sunday itu satuannya lumens. Nah, perlu teman-teman perhatiin kalau misalnya kita melihat angka ini kan kita nggak tahu nih berapa lumens yang dikatakan terang, berapa lumens yang dikatakan sangat terang misalnya. Biasanya orang sering salah kaprah itu adalah semakin tinggi lumensnya itu maka jangkauan cahayanya itu semakin jauh. Padahal itu nggak ada hubungannya sama sekali. Yang jadi hubungan itu adalah di reflektornya ini. Seperti yang di sini. Ada yang bulat itu untuk fokusnya yang tadi saya jelaskan, dan yang lebar itu untuk floodlight-nya. Jadi di headlamp ini itu udah ada 2 mode. Yang benar adalah semakin tinggi lumensnya itu, maka semakin boros juga pasti penggunaan baterainya. Jadi dari brightness level ini kita harus langsung cocokkan ke burn time atau daya tahan. Nah, jadi dari sini kita tetapin dulu kebutuhan kita. Dari yang pertama adalah jenis cahayanya itu apakah kita perlu yang mode fokus atau float, lalu keterangan cahayanya itu kita butuhnya berapa lumens, dan burn time-nya itu bisa tahan berapa lama. Ngomongin soal burn time, ada 2 jenis baterai yang harus kita perhatikan. Soalnya kalau headlamp yang dengan baterai AAA atau baterai kering, itu kita tidak perlu terlalu memperhatikan burn time-nya. Karena kenapa? Kalau misalnya baterainya habis, ya udah kita tinggal ganti aja dengan baterai yang baru dan bisa dipakai lagi. Lain hal cerita kalau misalnya headlamp dengan baterai lithium, ya kita harus benar-benar perhatiin burn time-nya. Karena kalau misalnya baterainya habis, ya kita mau nggak mau harus dicas dulu, baru bisa dipakai lagi kan, gitu. Nah, setelah itu baru kita lihat fitur-fitur tambahan lainnya, biasanya sebagai nilai plus. Apakah fitur ini akan kepakai oleh kita atau tidak? Itu bisa menjadi pertimbangan kembali lagi dalam memilih headlamp. Jadi kira-kira begini guys cara membaca tabel parameter headlamp di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi nyari headlamp, jangan pernah bertanya kepada yang jualnya, saya mau headlamp terbaik gitu. Karena headlamp terbaik menurut dia belum tentu headlamp terbaik menurut teman-teman. Harus tetap kita lihat tabel parameter ini dan disesuaikan dengan kebutuhan kita di lapangan. Kembali lagi saya ingatkan, headlamp terbaik adalah headlamp yang paling memenuhi kebutuhan kita. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memilih headlamp, dan apabila kalau ada pertanyaan silahkan komen aja di kolom komen di bawah. Thank you for watching, I'll see you around. Sunday, do further.